Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini bisa jadi ya sebagai salah satu video Pagar Kehidupan yang bakal paling sering kamu tonton. Dan lucunya, ini bakal bikin kamu sebagai sahabat saya nih senyum-senyum sendiri. Bener, senyum-senyum sendiri kenapa? Karena seperti dari judulnya aja udah kelihatan. Bener, saya akan mengajak kamu sambil mempraktekkan bareng-bareng bagaimana sih caranya kita menjadi orang bahagia. Tapi bahagianya itu bukan dengan cara melihat kehidupan orang lain, tapi justru kebalikannya. Ada trik bahagia ketika kita memikirkan diri kita sendiri. Wah, ini penting ya. Saya akan jelaskan kenapa ini penting, dan yang paling pasti, saya pun sebagai sahabat kamu nih akan praktek bersama kamu. Jadi sekarang di bagian depan ini yuk senyum dulu dong. Nah, senyum lagi. Tersenyum adalah bagian dari kamu setuju bahwa hidup yang diciptakan Tuhan untuk kamu itu indah. Sambil kamu tersenyum, tuliskan di komentar, saya bersyukur hidup saya tercipta indah banget. Nanti saya berikan hati. Itu doa loh. Silakan. Nah sekarang, sambil kamu tetap menuliskan kalimat saya bersyukur Tuhan menciptakan hidup saya indah banget, langsung aja yuk kita bermain sambil kamu mendengarkan saya dulu kenapa ilmu ini penting untuk kamu. Gini, kalau seandainya saya tanya nih kepada kamu, terutama ya, diri kamu udah jadi sahabat Pagar Kehidupan veteran. Wah, kalau kamu udah nonton lebih dari 50 video Pagar Kehidupan, harus tahu nih jawaban dari pertanyaan saya ini. Tolong tuliskan di komentar, nanti saya berikan hati. Kenapa sih bahagia itu penting? Ya, coba kamu tuliskan di komentar, nanti jawaban yang paling bagus saya pin. Itu janji saya. Kenapa menurut kamu bahagia itu penting? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama saya di Pagar Kehidupan. Dan sebenarnya kalau kamu teliti, saya sudah pernah menjawab beberapa pertanyaan itu di video-video yang lain. Kenapa bahagia itu penting banget untuk kamu? Tulis jawaban apapun di komentar, saya lihat yang paling bagus saya pin. Oke? Nah, sekarang kalau kamu sudah menjawab atau kamu bingung mau jawab apa, saya kasih petunjuk dulu. Begini teman-teman, coba sekarang kamu lihat kisah hidup kamu sendiri. Ingat ya, lihat kisah hidup kamu sendiri selama ini dalam hidup. Saya mau tanya dong, pernah nggak kamu menghadapi hidup di saat kamu bahagia banget, ya, di saat kamu happy banget, ingat-ingat, di saat itu kayaknya semua hal tuh jadi terasa gampang dan semua keinginan kamu kok kayaknya gampang banget terjadi. Tapi pernah nggak sih di saat kamu lagi nggak bahagia, kok terjadinya malah hal-hal yang buruk bertubi-tubi? Ketika saya lagi nggak bahagia mas, itu dari pagi sampai malam lagi, itu kayaknya semua hal tuh terjadi sialnya beruntun mas. Sampai saya pun bingung, kenapa ya kok hari ini kayaknya saya jelek banget nasibnya. Pernah nggak kamu mengalami itu? Di saat kamu bahagia, semuanya seolah-olah datang kepada kamu. Dan di saat kamu nggak bahagia, kok kayaknya memang kesialan itu datang beruntun. Pernah? Nah, sekarang dari situ harusnya kamu sebagai sahabat saya sudah tahu kenapa bahagia itu wajib hukumnya kalau kamu ingin menjadi orang yang magnetnya bagus terhadap rezeki seizin Tuhan. Ya, bahagia kamu itulah yang menjadi magnet kebaikan-kebaikan lain datang ke dalam hidup kamu. Dan mohon maaf, ketidakbahagiaan kamu itu loh yang menjadi magnet-magnet keburukan datang kepada hidup kamu. Nah, sebentar. Saya tahu kamu ada banyak pertanyaan di sini, jadi tolong disimak dulu pelan-pelan karena video ini pembahasan tentang itu dalam banget. Jadi kamu tidak rugi menonton video ini sampai habis. Bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kamu soal ini saya jawab satu persatu dengan materi ini. Gini, pernah nggak kamu bertanya begini? Oke mas, saya setuju nih dengan Mas Aryan bahwa ketika kita happy, benar semua hal yang baik-baik itu datang kepada saya. Betul mas, saya setuju. Tapi, nah ada tapinya. Kita kan nggak bisa ngatur mas, hari ini kita mau happy atau enggak. Kalau memang kita lagi mendapatkan suatu hal yang buruk di hari ini,
kita nggak happy dong mas, betul. Terus kalau kita nggak happy, apakah di hari itu kita harus mendapatkan kesialan terus mas? Kan kita nggak mengundang sesuatu yang bikin kita nggak happy, terjadi gitu aja. Terus kalau kita lagi nggak happy, lagi nggak bahagia, apakah itu pertanda bahwa di hari itu ya udah nasib kita, nasib saya sial aja gitu mas? Gitu ya mas? Nggak. Ini dia pentingnya video ini. Dengerin saya baik-baik. Emang benar, kebahagiaan itu bisa menarik kebahagiaan lainnya datang ke hidup kamu. Betul. Tapi benar juga nih pertanyaan kamu orang-orang pintar dari pagar kehidupan. Kebahagiaan itu kan tidak bisa kita kendalikan, mas. Kadang-kadang kita niatnya baik, ada aja orang-orang yang nggak baik. Dan itu bikin kita kesel. Terus gimana, mas? Bagaimana cara kita mengendalikannya? Kan itu terjadi begitu aja. Betul. Itu terjadi begitu aja. Tapi sekarang saya mau tanya. Diri kamu pernah nggak ketika lagi kesel, terus kamu mengatakan sesuatu, kesel kamu berkurang? Nih, bagi kamu yang muslim nih, kamu tahu kan, ada yang namanya istighfar. Astagfirullahalazim. Kamu tahu, istighfar itu hebat banget loh. Saya ulangi ya, istighfar, astagfirullahalazim itu baik dan hebat banget fungsinya. Kenapa? Fungsi dari istighfar itu sebenarnya adalah membuat kamu yang tadinya lagi mendapatkan energi buruk karena perilaku orang lain atau kejadian buruk, itu jadi nggak keterusan buruk energi kamu. Misalnya gini deh, kamu lagi naik motor atau lagi naik mobil. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ajaib kelakuannya yang bikin kamu kesel banget. Nah, tiba-tiba kamu istighfar nih, ingat kepada yang maha kuasa, astagfirullah, astagfirullah. Kamu istighfar terus, yang tadinya marah, sadar nggak? Kamu rasain deh, marah kamu pelan-pelan jadi hilang. Jadi netral lagi, bener nggak? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dan kenapa sih kita diwajibkan untuk mengucapkan istighfar ketika ada hal-hal yang bikin kita marah? Sebabnya, itu dia. Karena bahagia itu mengundang bahagia, amarah, sedih itu mengundang amarah dan sedih berikutnya datang ke hidup kamu. Jadi itulah hebatnya rancangan hukum alam yang diciptakan Tuhan buat kita. Yang maha kuasa tuh nggak pengen hidup kita sial. Saya ulangi, yang maha kuasa itu tidak pengen hidup kamu, hidup kita sial. Tapi kitalah yang buat hidup kita sendiri sial, sadar gak? Contohnya, ada orang bikin kita marah. Bukannya kita istighfar, malah diladenin tuh orang. Lu kok nyolot banget sih lu? Lu sadar gak? Lu naik motor tuh kayak orang baru belajar naik motor. Jangan belagu lo ya, berantem. Dia pikir dengan meluapkan amarahnya, hidupnya bakal happy hari itu. Ternyata apa? Nggak happy. Yang terjadi malah hidupnya di hari itu jadi hidup yang buruk, jadi bad day seharian. Betul nggak? Tapi begitu dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Di saat itulah amarahnya mereda dan dia kembali netral. Jadi sekarang kamu paham kan betapa pentingnya kita istighfar ketika ada orang yang memancing kita untuk marah. Nah, bagi kamu yang muslim, silahkan ucapkan istighfar. Itu luar biasa efeknya. Nah, bagaimana dengan kita yang berkeyakinan lain, mas? Ada nggak sebuah kata yang universal gitu sifatnya, yang bikin kita tuh jadi netral? Ya, ada. Tapi saya harus bicara apa adanya, kalimat ini tidak sehebat efeknya seperti istighfar. Jadi mohon maaf, kalimat istighfar itu yang paling powerful teman-teman. Jadi kalau kamu pengen kalimat yang universal ada, tapi tidak bisa sehebat kalimat istighfar untuk menetralkan diri. Kalimatnya apa mas? Sederhana kok, kamu cukup ucapkan begini. Ketika ada orang yang bikin kamu gak happy, ucapkan dengan suara lantang. Saya memilih untuk tenang. Bukan menjadi orang yang tidak bahagia seperti dia. Saya doakan orang seperti dia bahagia. Wah, saya ulangin ya. Kamu ucapkan, saya memilih untuk tenang. Bukan menjadi orang yang tidak bahagia seperti dia. Saya doakan dia agar hidupnya bahagia. Ucapkan itu berulang kali. Saya ulangi ya. Saya memilih untuk tenang. Bukan menjadi orang yang tidak bahagia seperti dia. Saya doakan hidup dia bahagia. Amin. Coba, sekarang kamu tes. Ucapkan itu sambil kamu mikirin orang atau orang-orang yang bikin kamu kesel barusan. Bener nggak rasanya enak? Coba praktekin deh. Ya, mau saya bimbing? Oke.
Sekarang pikirin orang yang bikin kamu kesel di hari ini. Pikirin wajahnya, bikin kamu kesel sekesal-kesalnya. Ya. Kemudian kamu ucapkan begini. Saya memilih untuk tenang. Bukan menjadi orang yang tidak bahagia seperti dia. Saya doakan orang ini bahagia, sebahagia-bahagianya. Seperti saya. Amin. Wah, coba. Rasanya enak gak? Enak. Gak jadi marah, gak jadi kesel. Inilah yang namanya teknik memikirkan dan memuji diri sendiri yang bikin kamu jadi netral. Mas, bentar mas, saya mau nanya mas. Sorry ini mas ya. Ini kan dari tadi kita mempraktekkan yang namanya ilmu menetralkan diri. Ya, kalau yang muslim istighfar, kalau yang bukan muslim ya dengan cara mas ini, universal efeknya bagus juga sih. Tapi maaf mas, ini memuji dirinya di bagian mana? Memikirkan dirinya di bagian mana? Loh, sekarang saya mau tanya balik sama kamu. Ini nih, ini penting, dengerin. Kamu sebagai orang yang berhasil menetralkan perasaanmu tadi yang lagi marah, sedih, kecewa, yang tadi kamu pengen banting orang itu, yang lagi gak enak perasaannya, sekarang tiba-tiba perasaannya jadi enak, jadi lega. Kamu sadar gak? Yang kamu lakukan itu, yang paling beruntung itu siapa sih? Siapa yang paling beruntung ketika kamu melakukan teknik ini? Siapa yang paling beruntung? Apakah orang yang kamu benci atau diri kamu sendiri? Jawab. Siapa yang paling beruntung? Diri kamu sendiri. Diri kamulah yang paling beruntung karena tidak menjadi marah, tidak menjadi sedih, tidak menjadi kecewa. Dengan begitu, sadar nggak kamu mengundang hal-hal baik untuk datang ke hidup kamu? Berarti sekarang siapa yang kamu pikirin? Yang kamu pikirin adalah diri kamu sendiri, masa depan kamu sendiri. Itu loh fungsinya trik yang saya ajarkan di video ini yang pertama. Nah, bener, itu baru trik pertama. Ada satu lagi trik pamungkas yang pastinya juga bisa kamu praktekkan dan seizin Tuhan ini bisa membuat kamu jadi lebih baik. Seizin Tuhan nasibnya karena kamu sendiri pun melihat dunia dengan pikiran yang benar. Gini, teman-teman jujur aja deh, kapan terakhir kali kamu ngerasa iri sama kehidupan orang lain? Enggak, saya enggak usah kamu berpikir takut dengan apa yang saya tanyakan ini, takut salah lah, takut jadi orang berdosa, enggak. Saya pengen kamu jawab jujur. Kapan terakhir kali kamu sebagai sahabat saya merasa iri banget sama kehidupan orang lain? Enggak usah tulis di komentar, jawab dalam hati aja. Kapan? Kalau saya tebak, biasanya video ini sampai kepada orang-orang yang benar ya, baru-baru aja mengalami perasaan iri sama kehidupan orang lain. Bener gak? Sebentar, oke, tenang. Pagar kehidupan itu tidak pernah menyudutkan kamu kok. Kamu pernah iri, gak masalah kok. Izinkan saya sebagai sahabat kamu mengatakan bahwa itu sebenarnya bagus banget. Loh. Iya, itu bagus banget. Jadi barang siapa di antara kamu yang baru-baru ini ngerasa iri kepada kehidupan orang lain, saya ucapkan selamat ya, karena itu bagus banget. Loh mas, kenapa mas? Kenapa itu bisa dibilang bagus banget? Alasannya itu apa sih? Oke, saya jabarkan dulu. Teman-teman, kamu sadar nggak? Ketika kamu iri sama kehidupan orang lain, berarti kamu tahu loh apa yang bikin kamu happy. Saya ulangi. Ketika kamu iri sama kehidupan orang lain, sadar gak sih sebenarnya di saat itu kamu tahu loh apa sih yang sebenarnya bikin kamu happy? Misalnya kamu iri dengan teman kamu yang udah nikah duluan. Kamu tahu bahwa dengan menikah kamu bisa happy, betul gak? Iya dong. Kamu iri lihat teman kamu yang baru beli motor, baru beli mobil yang kamu mau. Di saat itu kamu sadar gak bahwa kamu tahu kamu bisa happy kalau memiliki motor itu, mobil itu, betul? Atau kamu ngelihat nih di konten sosial media ada teman kamu yang fotonya akrab banget sama keluarga, sementara mungkin karena kamu merantau gitu ya, keluarga kamu jauh, kamu iri gitu. Kamu sadar nggak? Di situ kamu tahu bahwa keluarga itu loh yang bikin kamu bahagia. Jadi ketika kamu iri, itu pertanda selamat ya, kamu masih semangat untuk menjadi manusia. Yang bahaya itu adalah orang yang dia tuh nggak punya semangat hidup.
Ketika ditanya, apa sih yang bikin kamu bahagia? Dia melongo aja. Gak tahu mas, saya mah hidup ngalir aja. Loh, gak begitu. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menjadi zombie. Yang Maha Kuasa mengizinkan kita untuk menjadi orang yang mengejar kebahagiaan. Nah cuman, dengerin, ini dia nih kata kuncinya. Kebahagiaan yang ada dalam rasa iri kamu itu harus diperbaiki dulu supaya bisa kejadian di dalam kehidupan kamu seizin Tuhan. Gimana caranya mas? Nah sekarang kamu cari temen atau orang yang tadi ketika kamu lihat bikin kamu iri. Cari dia, cari di foto. Jangan cari orang yang ntar orang kaget. Iya kan, ngapain lu cari-cari gue? Disuruh pagar kehidupan. Loh, ngeri dong. Cari fotonya, cari sosmednya. Oke? Kemudian, apa yang bikin kamu iri dari dia atau mereka, kamu doakan dia atau mereka supaya makin bahagia. Ini aneh, tapi fakta. Oke, kita praktekin ya. Misalnya gini, saya praktekin. Saya tahu teman yang bikin saya iri ceritanya namanya Andi. Sorry nih kalau ada yang namanya Andi beneran ya, ini contoh. Andi, saya iri sama dia karena ternyata dia baru aja jalan-jalan ke luar negeri. Waduh. Saya doakan aja dia begini. Ya Tuhan, saya doakan teman saya Andi ini semakin bahagia dan semakin bisa pergi ke luar negeri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarganya. Bahagiakan dia ya Tuhan dengan sebahagia-bahagianya. Amin. Coba kamu doakan orang yang bikin kamu iri tadi dengan doa terindah supaya dia mendapatkan kebahagiaan lebih. Siapa yang happy? Kamu kah atau dia? Jawab. Yang happy justru kita yang mendoakan. Itu triknya. Dengan kita mendoakan orang atau orang-orang yang bikin kita iri tadi, kita sendiri yang happy. Dan di saat kita happy, bener kamu, kita akan dibawa oleh Yang Maha Kuasa kepada hal-hal yang betul-betul kita syukuri. Kita bersyukur nih, kita kan happy nih. Ketika kita happy berarti kita bersyukur dong dengan apa yang Tuhan kasih. Sama Tuhan, udah janji itu Yang Maha Kuasa, kita bakal dikasih lebih. Itulah yang namanya syukur nikmat. Paham gak? Jadi sekarang coba gak usah pura-pura menjadi orang yang gak pernah iri. Jujur aja dah ya. Cari orang yang bikin kamu iri, kamu doakan supaya dia semakin bahagia. Praktekin deh. Lihat yang terjadi sama hidup kamu. Kita sendiri yang bakal happy, dan ketika happy, ternyata pelan tapi pasti kita malah mendapatkan yang lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan selama ini. Itulah uniknya pagar kehidupan, seizin Tuhan bisa membawa hidup kamu ke arah yang lebih baik. Kalau mau praktek. Oke? Kalau kamu mau praktek, alhamdulillah silakan klik jempol ke atasnya supaya saya tahu siapa di antara kamu yang mau praktek. Terima kasih. Dan kalau kamu ada masalah, pengen sharing sama saya, pengen dibantu, boleh banget. Caranya gimana mas? Ada di deskripsi. Lihat di deskripsi, kalau mau curhat, gak boleh bohong. Kamu sentuh aja linknya, dan di situ daftar. Ya, kita ngobrol, kita pecahkan masalah kamu bareng-bareng bersama saya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.